di sebuah kantor yang sangat besar. Yuni, saya minta kamu itu dengarkan dengan tenang ya. Performa kerja kamu akhir-akhir ini benar-benar menurun signifikan. Dan ini bukan sekali dua kali ini saya peringatkan. Pak, saya tahu mungkin ada kesalahan. Tapi benar Pak, saya udah berusaha keras memperbaikinya. Tolong beri saya kesempatan terakhir agar bisa membuktikan kemampuan saya. Kesempatan itu sudah saya berikan beberapa kali, bahkan sudah ada surat peringatan resmi yang seharusnya kamu itu jadikan pelajaran. Tapi ternyata tidak ada perubahan yang berarti. Pak Adrian, saya nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya tinggal sendiri di perantauan, nggak ada keluarga dekat yang bisa nolong saya saat ini. Saya itu ngerti situasi kamu Yuni, namun perusahaan itu tetap harus menjaga kualitas kerja. Tidak mungkin kamu itu mempertahankan karyawan yang performanya tidak sesuai harapan. Pak Adrian, tolong pertimbangkan lagi. Saya siap mendatangani surat komitmen tambahan. Saya bakalan jamin gak bakal ngulangin kesalahan yang sama. Yuni, saya itu sudah bersabar cukup lama. Jangan paksa saya untuk mengulang alasan yang sama. Keputusan ini sudah final dan tidak bisa diubah. Tapi Pak, hidup saya bergantung sama pekerjaan ini. Saya nggak bisa gitu aja nerima pemecatan tanpa diberikan kesempatan terakhir. Yuni, tolong jaga nada bicara kamu ya. Kamu ada di ruangan perusahaan, bukan di rumah pribadi. Tolong hormati proses ini. Kalau gitu saya mohon satu kali lagi Pak. Saya rela diturunkan jabatan atau gaji asal tetap bisa kerja di sini. Tidak Yuni, semua sudah jelas. Kalau kamu itu tidak menerima keputusan ini, maka saya itu harus meminta kamu itu segera meninggalkan ruangan ini sekarang juga. Pak Adrian, jangan lakuin ini. Saya mohon, saya masih bisa memperbaiki semuanya. Yuni, cukup. Kamu sudah tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini. Tolong keluar sebelum saya itu panggil satpam untuk mengantar kamu itu pergi. Di sebuah kafe, Yuni duduk berhadapan dengan sahabatnya Giselle. Yun, wajah kamu kelihatan murung banget hari ini. Dari tadi cuma diem sambil ngelamun. Ada apa sih sebenarnya sampai segitu beratnya ya pikiran kamu? Giselle, aku benar-benar gak tahu harus gimana sekarang. Aku baru aja dipecat dari perusahaan. Dan jujur aja, aku ngerasa hancur seolah semua perjuanganku sia-sia. Apa? Kamu dipecat? Kok bisa sih sampai segitu parahnya? Ceritain dong sama aku, biar aku ngerti kenapa tiba-tiba banget bisa terjadi hal kayak gini. Katanya performa aku menurun signifikan, padahal aku udah berusaha. Aku benar-benar bingung Giselle. Aku bahkan sampai mikir buat minjem uang sama kamu sekarang. Minjem uang? Buat apa kamu butuh uang mendadak kayak gini? Jangan bilang kamu ada niatan aneh-aneh yang bisa bikin kamu tambah terpuruk nanti. Aku kepikiran buat nyogok orang dalam biar bisa diterima lagi kerja, Sel. Aku tahu itu salah, tapi aku benar-benar terjepit tanpa ada pilihan lain. Yun, dengerin aku baik-baik ya. Nyogok itu bukan solusi. Lebih baik kamu pikirin sesuatu yang benar-benar membangun. Misalnya buka usaha kecil-kecilan sendiri dulu. Aku nggak punya bakat jualan, Sel. Dari dulu aku emang nggak pernah bisa nawarin barang atau jasa dengan percaya diri. Makanya aku lebih nyaman kerja kantoran. Yun, kamu kan sahabat aku. Aku nggak mau lihat kamu terjerumus ke dalam masalah yang sama. Kalau masalah uang, aku bisa pinjemin. Tapi janji, jangan dipakai buat hal aneh. Jadi, kamu mau minjemin aku uang, Sel? Ya Allah, makasih banget. Aku benar-benar gak tahu harus gimana lagi tanpa bantuan ini. Aku sangat bersyukur. Iya, aku pinjemin. Tapi bukan untuk sogokan. Kamu harus janji dulu, pakai uang itu dengan cara yang benar. Meskipun kecil, seenggaknya kamu tetap terhormat. Baik, Sel. Aku janji, aku bakalan cari cara supaya uang ini benar-benar bermanfaat. Kamu emang selalu jadi penyelamatku dari dulu sampai sekarang. Makasih ya. Oh iya Yun, aku juga ada keperluan nih. Beberapa hari lagi aku mau pindah kontrakan. Jadi aku butuh banget bantuan buat angkat-angkat barang. Kamu bisa bantu nggak? Tentu aja bisa, Sel. Aku malah seneng banget bisa ngebantuin kamu. Anggap aja ini cara aku buat balas semua kebaikan kamu. Wah, makasih banget ya Yun. Kamu emang sahabat yang gak tergantikan. Aku jadi lebih tenang tahu kalau kamu masih mau ada di sisiku, meskipun kamu lagi ada masalah. Sama-sama, Sel. Kamu juga sahabat yang paling berharga buat aku. Meskipun aku jatuh berkali-kali, seenggaknya aku gak pernah benar-benar sendiri karena ada kamu. 1 minggu kemudian. Hari pindahan Giselle akhirnya tiba. Yuni datang dengan senyum ramah, siap membantu sahabatnya.
Wah, Yuni, aku seneng banget deh kamu datang. Aku butuh banget bantuan kamu buat angkat barang-barang ini. Kalau sendirian, pasti nggak bakalan kelar sampai malam. Tenang aja, Sel. Aku seneng kok bisa bantuin kamu. Anggap aja ini olahraga pagi biar tubuhku nggak kaku gara-gara sering ngelamun belakangan ini. Ah, kamu ini. Tapi aku serius deh, Yun. Kamu kerja cepet banget. Kotak-kotak yang kamu tata rapi banget. Aku sampai kagum loh ngelihat hasil kerja kamu yang super teratur. Halah, ini biasa aja, Sel. Aku emang terbiasa beberes sendiri di kontrakan. Jadi anggap aja ini cuma hal sepele yang gak perlu terlalu dipuji. Jangan merendah gitu, Yun. Gak semua orang loh bisa ngerapihin barang sebaik kamu. Bahkan aku aja kalau beres-beres pasti masih berantakan. Kamu benar-benar luar biasa. Kalau menurut kamu gitu, ya syukur deh. Aku emang suka kalau lihat ruangan jadi lebih bersih dan lega. Rasanya hatiku ikut plong juga. Karena kamu udah bantuin banyak hari ini, aku pengen kasih kamu sedikit uang, Yun. Anggap aja ini bayaran jasa karena kamu udah bikin kontrakanku jadi rapi. Serius, Sel? Aduh, aku seneng banget. Meskipun kecil, tapi aku ngerasa dihargain. Bayangin aja kalau aku bisa dapat uang hanya dari beberes kayak gini. Nah, itu dia yang aku pikirin. Gimana kalau kamu coba mulai buka jasa home cleaning? Orang-orang pasti mau bayar untuk rumah mereka diberesin rapi kayak gini. Jasa home cleaning? Itu maksudnya apa, Sel? Aku belum pernah dengar sebelumnya. Bisa kamu jelasin lebih detail gak biar aku paham? Gampang, Yun. Intinya, kamu menawarkan jasa bersih-bersih rumah. Nanti pemilik rumah bayar sesuai kesepakatan. Bisa per jam, per hari, atau sesuai ukuran pekerjaan. Wah, ide bagus tuh. Jadi aku nggak perlu mikirin kerjaan kantor dulu. Aku bisa manfaatin kemampuan beres-beres yang selama ini aku anggap biasa aja. Iya, betul. Kadang keahlian sederhana bisa jadi peluang besar kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh. Aku yakin kamu bisa sukses dengan cara ini. Ya udah, Sel, aku udah putusin. Aku akan mulai buka jasa home cleaning. Ini awal yang baru buat hidupku dan aku benar-benar semangat. Di kontrakan, Yuni duduk di depan meja dengan laptop bekasnya. Malam itu ia sibuk mendesain sebuah brosur untuk jasa home cleaning. Aku harus buat desain brosur ini jadi menarik, tapi tetap sederhana, jangan sampai orang-orang bingung. Cukup jelas kalau aku menawarkan jasa bersih-bersih rumah dengan harga terjangkau. Oke, judulnya jasa home cleaning Yuni, bersih, rapi, nyaman. Terus aku tambahin poin-poin singkat seperti bersih harian, mingguan, dan juga paket khusus sesuai kebutuhan pelanggan. 2 jam kemudian. Akhirnya selesai juga. Brosur ini kelihatan bagus. Semoga aja orang-orang tertarik. Aku emang belum pernah jualan jasa, tapi aku yakin bisa mulai dari sini. Keesokan harinya. Keesokan harinya, Yuni keluar membawa beberapa lembar brosur dan menempelkan brosur tersebut. Semoga aja ada yang baca dan tertarik. Aku harus berani pasang di tempat strategis biar semakin banyak orang yang tahu dan semoga orang-orang gak langsung ngeremehin ya. Aku cuma butuh 1 atau 2 pelanggan pertama dulu. Nanti dari situ bisa berkembang lewat mulut ke mulut. Satu demi satu brosur menempel di papan pengumuman, tiang listrik, dan juga kaca-kaca toko. Beberapa hari sudah berlalu sejak Yuni menempelkan brosur jasa home cleaning miliknya, namun tak ada orang yang mau memakai jasa home cleaningnya tersebut. Aduh, kalau aku cuma nunggu di kontrakan, mungkin gak ada hasil. Lebih baik aku langsung mendatangi rumah-rumah dan menawarkan jasaku secara langsung. Siapa tahu ada yang benar-benar butuh bantuan. 2 jam kemudian. Permisi, selamat siang, Bu. Maaf mengganggu waktunya. Saya Yuni, ingin menawarkan jasa home cleaning. Saya bisa membantu membersihkan rumah-rumah dengan harga terjangkau sesuai dengan kebutuhan Ibu. Maaf ya, Mbak. Saya udah punya pembantu tetap di rumah ini. Dan semuanya sudah terurus dengan baik. Jadi, saya nggak membutuhkan jasa tambahan. Silakan cari rumah lain aja. Kalau gitu, mungkin Ibu berkenan menyimpan brosur ini, Bu. Siapa tahu nanti ada kerabat atau teman Ibu yang membutuhkan jasa saya. Mereka bisa langsung menghubungi nomor yang tertera. Nggak usah, Mbak. Saya rasa nggak perlu. Saya juga jarang keluar rumah, jadi nggak ada yang bisa saya sampaikan. Maaf sekali, silakan pergi. Oh, baik, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Semoga harinya menyenangkan dan rumahnya selalu nyaman untuk dihuni. 2 jam kemudian.
Selamat siang, Pak. Saya Yuni. Saya sedang membuka jasa home cleaning, jasa bersih-bersih rumah dengan harga terjangkau. Apakah Bapak atau Ibu tertarik menggunakan jasa saya? Maaf nak, saya tuh dan istri lebih suka bersih-bersih rumah sendirian. Kami memang terbiasa melakukan berdua sejak lama, jadi kami itu tidak membutuhkan jasa tambahan. Baik, Pak. Saya paham. Tapi kalau suatu saat Bapak merasa lelah atau butuh bantuan, saya dengan senang hati siap datang. Mungkin Bapak bisa menyimpan brosur ini dulu. Brosur ini saya terima saja, siapa tahu nanti itu berguna. Tapi untuk sekarang saya itu belum bisa menjanjikan apa-apa. Semoga usaha kamu itu lancar ya nak. Terima kasih banyak ya, Pak. Kata-kata Bapak saja sudah cukup membuat saya merasa lebih bersemangat. Semoga keluarga Bapak sehat selalu. 2 jam kemudian. Permisi Mbak, selamat sore. Saya Yuni, ingin menawarkan jasa home cleaning. Saya bisa membantu membersihkan rumah dengan sistem yang fleksibel sesuai waktu yang Bapak atau Ibu tentukan. Sorry ya, I nggak kenal you. Jadi jangan expect I bisa percaya sama orang asing gitu aja datang ke rumah. Iya Mbak, saya paham. Kepercayaan emang hal yang penting. Karena itu saya membawa brosur resmi untuk mencantumkan identitas saya. Kalau Mbak berkenan, mungkin bisa menyimpannya dulu. No, I say no. I nggak suka ya ada orang asing masuk ke rumah ini. Better you pergi sekarang before I benar-benar marah. Baik Mbak, saya mohon maaf sudah mengganggu. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bicara. Meskipun Mbak tidak berminat, semoga Mbak selalu diberikan kesehatan. Mungkin emang belum rezekiku hari ini. Tapi aku nggak boleh nyerah hanya karena ditolak. Kalau aku terus mencoba, pasti suatu saat akan ada orang yang mau percaya. Sore itu Yuni duduk di bangku taman sendirian. Ia menatap brosur dengan hati yang penuh kekecewaan. Kenapa sih nggak ada yang mau percaya sama aku? Apa jasaku emang nggak berguna ya? Aku benar-benar bingung. Gimana caranya aku bisa mendapatkan uang buat bertahan hidup? Kalau begini terus aku bisa kehabisan tabungan dalam waktu singkat. Aku nggak tahu harus hubungin siapa lagi. Rasanya semua pintu tertutup rapat di depan mataku. Tiba-tiba Yuni mendapat sebuah panggilan. Halo, selamat sore. Apa benar ini nomor yang tertera di brosur jasa home cleaning atas nama Yuni? Iya Bu, betul banget. Saya Yuni. Terima kasih Bu udah menghubungi saya. Apakah Ibu berminat menggunakan jasa home cleaning saya? Iya nak, kebetulan rumah saya agak berantakan karena baru selesai acara keluarga. Saya mau ada yang bantu bersih-bersih. Bisa nggak kamu datang sekarang? Tentu saja Bu, saya sangat siap datang. Tolong beritahu alamat rumah Ibu ya. Saya segera berangkat begitu tahu alamatnya. Baik, catat ya. Rumah saya ada di Jalan Melati nomor 12. Cat rumah hijau muda dengan pagar besi hitam. Nanti saya tunggu kedatanganmu. Baik Bu, terima kasih banyak ya. Saya bakalan segera menuju ke sana sekarang juga. Mohon ditunggu ya Bu, saya nggak akan mengecewakan. Akhirnya doaku terjawab. Aku harus lakuin yang terbaik kali ini. Aku nggak boleh ngecewain. Ini bisa jadi awal dari semua harapanku. Yuni langsung menuju ke rumah pelanggannya. 2 jam kemudian. Kamu pasti Yuni ya? Terima kasih udah datang tepat waktu. Aku butuh kamu untuk membersihkan semua ruangan di rumah ini. Mulai dari ruang tamu sampai ke dalam kamar. Iya Bu, saya siap membersihkan rumah Ibu dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, saya bakalan mastiin semua sudut benar-benar bersih dan rapi sebelum Ibu pulang nanti. Bagus itu, aku suka orang yang semangat seperti kamu. Oh iya, kebetulan aku ada urusan mendadak di luar. Jadi aku nggak bisa nemenin kamu selama proses pembersihan. Iya Bu, tentu saja tidak masalah. Saya akan bekerja dengan profesional. Ibu bisa mempercayakan rumah ini kepada saya sepenuhnya. Kalau Ibu mau, saya bisa kirim foto hasil bersih-bersih nanti. Itu ide bagus, saya udah transfer bayarannya ke rekeningmu sekarang. Jadi kamu bisa langsung bekerja tanpa khawatir soal pembayaran. Kalau sudah selesai, kunci rumahnya tolong ditaruh di depan meja ya. Baik Bu, terima kasih atas kepercayaannya. Saya janji bakalan ngerjain semuanya dengan sungguh-sungguh dan gak akan ngecewain Ibu. Bu Sinta kemudian pergi dan mulai bebersih rumah. Ia mengatur peralatan kebersihannya, mulai menyapu, mengepel, dan menata ulang perabot yang sedikit berantakan. Aduh, rasanya menyenangkan banget. Bisa kerja dengan tanganku sendiri. Kalau tiap hari ada pekerjaan kayak gini, mungkin aku bisa mulai bangun hidup baru yang lebih baik. 2 jam kemudian. Saat Yudi tengah membersihkan ruangan,
Matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah iPhone terbaru. Wah, itu iPhone. Waduh, kelihatannya bener-bener mewah dan mahal ya. Pasti harganya puluhan juta. Duh, tapi itu kan bukan milikku. Aku harus tetap fokus kerja bersih-bersih. Enggak Yuni, kamu datang ke sini buat kerja, bukan buat nyuri. Kalau aku mengambilnya, aku bisa celaka. Tapi kapan lagi aku bisa punya barang kayak gitu? Tapi aku bener-bener butuh uang, dan ponsel ini bisa aku jual dengan harga tinggi. Tapi kalau ketahuan, hidupku bisa hancur. Aku harus pilih sekarang. Maafin aku ya Bu Sinta, aku nggak punya pilihan lain. Aku janji ini hanya sekali. Aku bakalan gunain hasilnya untuk bertahan hidup. Setelah itu Yuni kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian setelah semua ruangan bersih, Yuni langsung pergi meninggalkan rumah Bu Sinta. Semoga aja nggak ada yang curiga. Semoga aku bisa selamat kali ini. Aku hanya ingin keluar dari kesulitan meski dengan cara yang salah. 3 hari kemudian. Sore itu kafe yang sama kembali jadi tempat Yuni dan Giselle melepas sebuah penat. Wah Yuni, aku nggak percaya deh. Baru beberapa hari kamu buka jasa home cleaning, tapi sekarang sudah pegang ponsel baru yang semewah ini. Itu iPhone terbaru kan? Iya Sel, emang benar ini ponsel baru. Bagus kan? Aku ngerasa pantas punya HP iPhone kayak gini setelah kerja keras yang aku jalanin. Tapi Yun, ini cepet banget hasilnya. Aku kira butuh waktu lama untuk dapat pelanggan. Kok bisa sih kamu langsung sukses kayak gini dalam waktu singkat? Ya begitulah kalau rezeki udah datang Sel. Aku emang punya cara sendiri buat ngeyakinin pelanggan. Mereka senang dengan hasil kerjaku, makanya mereka percaya dan mau bayar lebih. Kalau gitu aku ikut senang dengernya. Aku emang selalu berharap kamu bisa bangkit cepat. Semoga usahamu beneran lancar terus ya. Makasih ya Giselle, kamu emang sahabat terbaikku. Dukungan kamu buat aku yakin untuk terus maju. Tanpa kamu mungkin aku nggak punya keberanian buka usaha ini. Tiba-tiba ponsel baru Yuni bergetar. Halo, selamat sore. Benar, ini dengan Yuni, penyedia jasa home cleaning. Apa Bapak membutuhkan bantuan untuk bersih-bersih rumah? Betul sekali, rumah saya sudah lama tidak dibereskan dengan baik. Bisa kamu datang besok pagi atau bahkan malam ini kalau memungkinkan. Malam ini juga bisa Pak, saya selalu siap untuk bekerja. Tolong sebutkan alamat lengkap rumah Bapak ya, saya akan segera catat sekarang. Alamat saya di Jalan Kenangan nomor 5, rumah cat putih dengan pagar coklat. Saya tunggu kedatanganmu secepatnya ya. Baik Pak, terima kasih sudah mempercayakan rumah Bapak kepada saya. Saya janji akan membersihkan sebaik mungkin. Sampai jumpa nanti. Sel, aku pamit dulu ya. Ada pelanggan baru yang nunggu di rumahnya. Aku nggak boleh nunda. Ini kesempatan emas buat aku. Wah, bagus banget Yun. Aku bangga deh sama kamu. Baru mulai udah rame aja pelanggannya. Semoga usahamu benar-benar lancar ya ke depannya. Amin, makasih ya Sel. Doamu selalu jadi kekuatan buat aku. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Nanti aku kabarin gimana hasil kerjanya. Beberapa jam kemudian Yuni akhirnya tiba di rumah pelanggannya tersebut. Kamu pasti Yuni ya, terima kasih sudah mau datang malam ini. Rumahku itu benar-benar kacau, terutama kamar tidurku yang sudah lama tidak pernah aku rapihkan. Iya Pak, senang bisa membantu. Saya akan mulai dari ruang tamu lalu lanjut ke kamar. Semua akan saya bersihkan sampai rapi seperti baru lagi. Bagus sekali, aku percaya kamu itu bisa melakukannya dengan baik. Kalau butuh apa-apa silahkan tanya, aku akan duduk di teras. Biar kamu itu lebih leluasa bekerjanya. Terima kasih ya Pak, saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun mohon bersabar ya, mungkin akan membutuhkan waktu cukup lama karena rumah ini lumayan besar dan banyak debunya. Wah, lumayan. Kalau tiap malam ada pekerjaan kayak gini, aku bisa hidup tenang. Seenggaknya aku nggak perlu khawatir soal makan dan bayar kontrakan. Ternyata kamar ini jauh lebih berantakan dari yang aku bayangin. Tapi nggak apa-apa lah, aku bakalan beresin satu persatu sampai semuanya kelihatan nyaman. Saat sedang mengepel meja, Yuni penasaran dengan apa yang ada di dalam meja. Harusnya aku nggak usah buka, tapi siapa tahu hanya berisi kertas atau barang-barang kecil. Aku cuma mau tahu, nggak lebih.
Ini banyak banget. Bisa jadi jutaan, bahkan puluhan juta. Kalau aku ambil, aku bisa hidup tanpa takut miskin lagi. Yuni kemudian mengambil sebuah uang yang ada di laci tersebut. Semuanya udah selesai, semuanya udah rapi. Aku harus pergi sekarang sebelum ada yang sadar. Semoga aku bisa lolos tanpa masalah. Beberapa jam kemudian, setelah selesai membereskan rumah, Yuni kemudian pulang ke rumahnya. 1 minggu kemudian. Mari kita lihat. 1 iPhone mewah, beberapa gepok uang, dan beberapa perhiasan kecil yang aku ambil diam-diam. Lumayan nih, makin lama makin banyak hasilnya. Kalau aku terus begini, nggak akan ada yang curiga. Semua itu percaya kalau aku cuma gadis sederhana yang cari nafkah jujur. Padahal aku lagi nipu mereka dengan mudah. 1 minggu kemudian. Keesokan harinya tiba-tiba saja di depan kontrakan Yuni sangat gaduh. Yuni, setelah kamu bersih-bersih di rumahku, cincin emas milikku hilang. Jangan bilang kamu nggak tahu apa-apa ya, karena itu terjadi tepat setelah kamu pergi. Apa-apaan ini? Jangan seenaknya nuduh saya tanpa bukti jelas ya. Saya cuma bersih-bersih rumah, nggak pernah nyentuh barang berharga kalian sama sekali. Bohong, aku juga kehilangan uang tunai setelah kamu beres-beres di rumahku. Semua warga di sini pasti merasain hal yang sama. Kamu pikir kami semua berhayal? Enggak ya, itu Pita. Kalau emang kalian punya bukti, silahkan tunjukin. Tanpa bukti, semua tuduhan ini hanya omong kosong. Jangan kamu kira kamu itu bisa lolos begitu saja, Yuni. Kami semua akan lapor polisi. Kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu itu meski kamu itu terus menyangkal. Silakan aja kalau mau lapor polisi. Saya nggak takut. Polisi juga butuh bukti. Dan kalian jelas nggak punya bukti apapun buat ngejatuhin saya. Kurang ajar ya kamu. Kamu udah bikin kami rugi. Masih berani gebentak. Orang kayak kamu nggak pantas tinggal di kampung ini. Kami semua udah muak. Kalau kalian ngerasa benar, ayo antar saya ke kantor polisi sekarang juga. Biar saya buktiin kalau saya nggak bersalah dan kalian cuma asal nuduh. Baiklah kalau gitu. Ayo kita antar dia ke kantor polisi. Biar semuanya jelas di mata hukum. Jangan sampai ada korban lagi gara-gara kelicikanmu. Bagus, itu lebih baik. Aku nggak akan lari karena aku yakin aku bisa lolos. Kalian hanya buang waktu menuduh tanpa dasar. Para warga kemudian melaporkan Yuni ke kantor polisi dan polisi pun langsung bertindak. Selamat malam, kami dari kepolisian. Ada laporan dari warga tentang kehilangan barang-barang berharga. Setelah kamu itu bekerja di rumah mereka, tolong buka pintu, kami ingin bicara. Apa? Laporan? Nggak mungkin, saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya hanya bersih-bersih di rumah. Saya nggak pernah nyentuh barang milik orang lain. Kami hanya menjalankan tugas, silakan beri kami izin masuk. Kalau kamu itu memang tidak bersalah, tentu tidak ada yang perlu kamu takutkan kan? Tapi ini rumah saya, rumah pribadi saya. Apa kalian punya surat resmi untuk menggeledah? Saya nggak suka ya dituduh tanpa alasan jelas kayak gini. Ya, kami punya surat perintah penggeledahan. Ini sudah ditandatangani atasan kami. Hanya ingin memastikan laporan warga. Tolong kerjasamanya dengan baik ya. Silakan aja, tapi saya yakin kalian nggak akan nemuin apapun. Semua tuduhan itu nggak benar. Orang-orang hanya iri ngelihat saya lebih sukses. Kami tidak iri, kami hanya mencari kebenaran. Kalau memang kamu itu jujur, maka semuanya itu akan terbukti malam ini juga. Polisi menggeledah dan menemukan beberapa barang yang dilaporkan hilang. 2 jam kemudian. Yuni, coba jelaskan ini. Barang-barang ini sesuai dengan laporan warga yang kehilangan. Bagaimana bisa semuanya ada di kontrakanmu? Itu bukan punya saya. Saya nggak tahu gimana bisa ada di sini. Mungkin ada yang sengaja ngejebak saya. Atau barang itu ditaruh orang lain. Alasanmu tidak masuk akal. Barang-barang ini persis seperti yang dilaporkan. Bahkan ada tanda khusus pada perhiasan yang dikenali oleh para pemiliknya. Tolong percaya sama saya. Saya cuma mau bertahan hidup. Saya nggak berniat ngerugiin siapapun. Semua ini salah paham besar. Saya korban keadaan. Cukup, Yuni, bukti ini sudah jelas. Kamu resmi kami amankan malam ini untuk penyelidikan lebih lanjut. Tolong ikuti kami dengan baik. 1 minggu kemudian. Hari itu ruang sidang penuh sesak. Kursi-kursi terisi warga yang ingin menyaksikan jalanan persidangan Yuni. Sidang hari ini akan memeriksa perkara Yuni, seorang penyedia jasa home cleaning yang diduga mencuri barang-barang berharga milik warga. Semua pihak diharap menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. Yang mulia, bukti-bukti yang kami ajukan jelas. Barang-barang curian ditemukan langsung di kontrakan terdakwa. Kesaksian warga konsisten dan terdakwa tidak bisa memberikan penjelasan logis atas kepemilikan barang tersebut.
Yang mulia, saya mohon dengerin saya. Semua barang itu bukan milik saya. Ada orang yang ngejebak saya. Saya nggak pernah niat mencuri dari warga. Terdakwa, semua bukti sudah ditunjukkan. Kamu harus memberikan alasan yang masuk akal. Apakah ada saksi atau bukti lain yang bisa mendukung pernyataanmu? Saya nggak punya saksi yang mulia. Saya hanya hidup sendiri di kontrakan. Nggak ada yang bisa ngebuktiin bahwa saya nggak bersalah. Tapi tolong percaya sama saya yang mulia. Yang mulia, cincin saya ditemukan di lemari terdakwa. Itu cincin pernikahan kami. Nggak mungkin ada di sana kecuali dia yang mencurinya. Uang tunai saya juga ditemukan di kontrakan Yuni yang mulia, bahkan dengan tanda khusus lipatan yang hanya saya yang tahu. Semua bukti sudah jelas yang mulia. Mohon tenang semuanya, semua harus mengikuti aturan sidang. Saya paham emosi kalian, tapi biarkan proses hukum berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur. Yang mulia, dengan bukti kuat dan kesaksian konsisten kami menuntut terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya. Perbuatan yang merugikan banyak warga dan merusak kepercayaan masyarakat. Saya mohon ampun, yang mulia. Saya emang hilaf, tapi saya hanya ingin bertahan hidup. Jangan hukum saya seumur hidup, yang mulia. Beri saya kesempatan memperbaiki diri. Baiklah, semua sudah saya dengar. Setelah menimbang bukti dan mendengar saksi, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan pencurian berulang. Dengan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Yuni. Sidang selesai. Akhirnya Yuni pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya.